Saya ini pemantau, awas ya, kalau nggak dikasih saya laporkan. Konyol itu. Oke, Visip TV dengan Vilado di sini. Podcast episode 1 akhirnya yang setelah lama diisukan, setelah lama direncanakan, kita sudah bisa melancarkan proker kita yang berat ini sebenarnya. Dengan studio baru, baju baru, dan dengan pagi ini kita sudah kedatangan pembicara kita. Wah, selamat pagi Pak Nyoman Wiratmadja. Swastiastu Pak. Swastiastu, Wilado. Oke, jadi Pak Wiratmadja ini secara singkat, beliau adalah dosen di Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Warmadewa. Sudah mengajar di sini sejak tahun berapa Pak? Tahun 90. Wah, 90 sudah lama ya, bahkan sebelum saya lahir kayaknya. Saya masih belum dibuat mungkin. Oke, jadi gimana Pak, sehat ya Astungkara? Astungkara sehat. Mudah-mudahan semua pada sehat ini. Aduh, sehat semua Astungkara. Vaksin gimana Pak? Udah vaksin? Wah, sudah duluan sudah. Ini kan kita banyak kontak sama mahasiswa yang mestinya kita duluan. Akademisi sudah semua ya Pak ya? Jangan jadi penyebar virus gitulah. Ya, sebagai akademisi juga harus jadi contoh lah Pak ya. Kita juga mahasiswa juga harus menjadi contoh bagi masyarakat. Ya, kebetulan bulan September ini lagi berdialektika juga Pak, lagi berdinamika juga kasusnya. Banyak OTG, banyak ya Pak, kebetulan hari ini kita udah ada topik kan. Mumpung bulan September nih Pak, kita udah banyak melalui kasus-kasus gitu. Kita sudah banyak melalui banyak cobaan yang terjadi bulan September. Apalagi 2020 Pak. Tapi kita nggak bahas yang itu, kita bahas yang terdahulu yang sudah lama-lama. Mungkin kita bahas yang sekarang-sekarang juga. Gimana Bapak, menurut Pak Nyoman Wiratmadja nih, ada apa sebenarnya di bulan September ini sehingga kok sepertinya banyak kali kejadian-kejadian yang historis gitu Pak, yang tragedi-tragedi yang banyak menjadi sejarah, catatan sejarah bagi Indonesia nih Pak. Baik, jadi kalau kita bicara bulan gitu ya, mungkin yang paling dekat itu adalah virus ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Jadi sebenarnya tidak ada istilah September, Oktober, Januari. Itu yang paling luar biasa ya. Tapi akhirnya kalau kita memang ingin melihat kondisi kekinian dan refleksi ke belakang, memang banyak ada peristiwa-peristiwa yang jadi momentum besar bangsa ini. Ya pasti gitu. Termasuk salah satunya ya trauma besar itu. Trauma besar misalnya, kenapa kita sampai punya Hari Kesaktian Pancasila gitu. Nah, ternyata kemarinnya itu ada kejadian kan gitu. Yeah. Nah itu salah satu mungkin kalau mau direfleksikan ke belakang. Tapi apa kita akan mau berhenti di sana gitu? Itu sudah jauh berlalu, sedangkan masalah kita kini dan ke depan itu jauh lebih berat lagi gitu. Jadi bukan sekedar urusan kita harus hidup dalam trauma, tapi di sisi itu juga perlu kita yakinkan juga. Kalau bagi seseorang memandang peristiwa itu adalah sebuah trauma, penderitaan, kemudian ini mungkin tragedi, tapi di sisi lain pasti ada yang merasa sangat bersyukur dengan kondisi itu. Tapi Pak, mohon maaf, kenapa Bapak bisa bilang kehidupan kita sekarang dan ke depan itu bakal lebih berat Pak? Apa kemungkinan trauma yang pernah kita alamin di masa-masa lampau itu, tragedi-tragedi itu akan terjadi lagi apa bagaimana? Bukan persoalan semakin berat, hidupnya memang sekarang ini terasa berat gitu. Nah, jadi kalau kita tidak memikirkan justru bagaimana sebaiknya ke depan, kita hanya berhenti pada saat kita hanya membicarakan kok lebih tahu masalahnya daripada memikirkan solusinya. Ini kan persoalan yang sering orang berhenti, mengeluh, kemudian dia lebih banyak mengungkapkan persoalannya. Tapi kalau kita tanya, apa upayamu sudah? Itu lagi pikirkan. Tapi kalau masalahnya kok tahu sekali gitu. Nah ini makanya ada orang mengatakan justru masalah itu cukuplah 10% gitu kamu pikirkan, tapi itu 90% untuk solusi gitu. Itu juga kebanyakan terjadi pada kaum mahasiswa Pak gitu. Kayak kebanyakan tugas, mungkin kuliah online sangat menggamblang saya. Ya, tapi gini, tidur terus nggak dikerjain gitu. Padahal kalau dikerjain itu pasti akan selesai gitu.
nilai saya kok hancur ini. Terlalu banyak mikirin masalah Pak. Jadi itu poinnya di sini kita bisa tangkap. Masalah itu hanya untuk kita lewatin saja Pak ya. Yang kita pikirkan itu seharusnya solusinya. Iya, mungkin salah juga kalau kita mengungkapkan masalah itu harus kita lupakan gitu. Tidak, tapi itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi yang namanya pengalaman, kalau memang ada sisi baiknya, ayo kita teruskan, bahkan kita tingkatkan. Tapi kalau ada bagian yang merupakan itu masalah yang mungkin juga akan bisa terulang, kita harus lihat juga apa faktor penyebabnya dan jangan sampai itu terulang lagi. Nah, ini adalah salah satu catatan besar untuk bangsa ini, bahwa apalagi kalau kita kan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya, kita harus lebih paham lah tragedi 65 itu adalah pada dasarnya adalah boleh dikatakan orang nyebut itu pertarungan politik, oke. Apa itu kompetisi? Iya juga. Apakah itu perang? Iya juga. Buktinya banyak yang mati juga gitu. Jadi kalau cuma sekedar bersaing ya kayak olahraga, siapa yang menang ya udah setelah itu rangkulan gitu ya. Tapi dalam politik memang beda juga. Karena ada apa? Ada satu faktor yang sangat menyebabkan dia bisa menjadi tragedi, trauma atau pengalaman yang sangat menggenaskan atau sangat menggembirakan di lain pihak karena ada aspek kekuasaan itu. Makanya kalau Anda di FISIP, itulah mestinya yang Anda fokuskan, menjinakkan kekuasaan ini gitu. Menjinakkan kekuasaan. Bicara tentang pertarungan Pak dan menjinakkan kekuasaan, apakah pertarungan yang Bapak maksud ini pertarungan politik dong Pak ya? Menurut Bapak pertarungan ini masih berlangsung nggak sampai sekarang Pak? Oh, bukan berlangsung. Kita tidak bisa lepas dari kompetisi atau ya caranya Anda mandang boleh aja. Kompetisi boleh. Lihat pertarungan boleh, anggap perang iya. Karena akan selalu terjadi di semua lini, di semua sektor. Nah, makanya orang mengatakan sebenarnya tidak ada aspek kehidupan ini yang lepas dari politik. Ya kamu juga begitu, di kelas saja mungkin ada politiknya di antara satu angkatan kamu gitu. Dan politik itu biasanya akan muncul kalau sudah ada 2 orang atau lebih. Sederhananya begini, kalau kamu 2 orang pasti pertarungannya seru lah berdua aja ya, kalah menang ya. Tapi kalau kamu bertiga itu sudah menjadi permainan politik. Ya, walaupun Wilaldo ini siteng gitu, tapi kalau kamu dikeroyok sama temanmu berdua belum tentu menang jadinya gitu. Artinya di sana sudah mulai ada koalisi, mulai ada permainan, mulai ada intrik, mulai ada ya komunikasi politik entah itu baik atau tidak. Nah, inilah yang perlu diperhatikan bahwa dinamika politik itu hampir semua aspek kehidupan, apalagi kalau Wilaldo juga sudah mengikuti perkuliahan itu entah sampai di mana, ada enggak yang bisa lepas dari proses politik kehidupannya? Enggak ada. Misalnya pendidikan ini mau dijadikan pendidikan gratis atau berbayar, ya tergantung undang-undang pendidikannya kan, tergantung menterinya mengeluarkan peraturan. Itu keputusan politik gitu. Besok mau BBM naik gitu, ya menteri Menko-nya pengumuman sekarang. Ya kalau diturunkan sih semua bersyukur kan, tapi kalau dinaikkan ya marah semua, mahasiswa turun ke jalan semua. Artinya itulah kekuasaan, kekuasaan bisa mengatur dan mengatur untuk semua. Makanya penting sekali bagaimana menjinakkan kekuasaan ini. Ya itu mungkin istilahnya Weber gitu, menjinakkan kekuasaan. Nah makanya banyak cara orang, salah satunya ya demokrasi itu caranya. Demokrasi. Tapi menurut Bapak nih, dinamika politik yang Indonesia yang saat ini tuh masih nggak sih Pak mengikuti dinamika politik yang terdahulu kita mungkin pada tahun sebelum 65 mungkin? Begini, hampir tidak lepas, cuman yang mana menonjol. Nah, ini menjadi suatu catatan ya. Semua tidak akan bisa lepas. Mana yang lebih ditonjolkan itu yang menjadi persoalan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang tragedi-tragedi atau trauma yang pernah terjadi, pasti ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Sederhana begini, kekuasaan itu mesti dikelola dengan baik. Ya mungkin salah satu cara, karena saya memakai istilah menjinakkan kekuasaan. Prinsip demokrasi itu di samping menghargai pluralisme, HAM, dan seterusnya, harus ada kelembagaan. Tapi satu bagian yang paling penting, harus mampu menyelesaikan perbedaan kepentingan ini, atau mungkin orang bahasakan ini konflik itu ya, konflik kepentingan secara damai dan melembaga. Secara damai dan melembaga, terus caranya gimana gitu? Ya ayo kita bicara. Kalau kita mempunyai konsep
demokrasi Pancasila, musyawarah mufakat kalau bisa. Kalau tidak, ternyata ada alternatif lain. Salah satunya melembagakan apa? Melembagakan pemilu misalnya. Di pemilu itulah kita ini bersaing. Semua kepentingan beda. Partainya kan banyak sekarang. Apalagi kalau Anda ikuti partai baru ini sekarang udah puluhan. Mungkin ada juga mahasiswa yang dimintain tanda tangan untuk jadi pengurus gitu ya. Ini banyak sekali yang membuat partai baru. Nah artinya perbedaan kepentingan mereka membuat satu kelompok. Sehingga bisa menyalurkan aspirasinya. Nah makanya rambu-rambu demokrasi seperti tadi mestinya perbedaan kepentingan ini jangan dijadikan pertarungan politik antara hidup dan mati. Nah, ini yang perlu jadi catatan. Harus secara damai dan melembaga. Nah, cuman kan Anda bisa lihat semuanya. Itu masih jadi persoalan di kita, pemahamannya gitu. Perbedaan kepentingan. Oke. Berarti kita kayak yang tadi Bapak tadi bilang kan kita masih nggak bisa lepas dari dinamika politik yang masih tidak berbeda dari dulu, Pak. Jadi kalau emang masih kita tidak bisa lepas, ada nggak kemungkinan bahwa polemik politik yang dulu yang mungkin ada tragedi, yang masih banyak kudeta itu bakal terjadi di sekarang? Atau memang ini sudah terjadi tapi tidak kasat mata gitu, Pak? Baik, itu akan selalu tidak bisa dilepaskan dari semangat. Ya kalau Anda sudah mungkin memahami di pengantar ilmu politik itu mestinya itu dijadikan dasar. Satu yang perlu paling Anda ingat, politik itu pada dasarnya adalah rebutan kekuasaan sebenarnya. Ya, sebenarnya. Tapi ada satu kata kunci yang penting dari pembelajaran politik itu, untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Tapi perlu diingat, semua pihak, baik yang sudah punya atau belum, dia ikut merebut. Tapi jangan hanya dipahami ada yang punya, ada yang tidak. Harus dibarengi dengan konsep ada yang selalu berusaha menambah atau memperbanyak kekuasaannya. Nah artinya begini, kalau punya sedikit nambah lagi, apalagi belum punya, ingin rebut gitu ya. Kayak sekarang ada partai baru pasti ingin rebut kekuasaan. Dan yang perlu diperhatikan, yang suka memperbanyak dan menambah kekuasaan, yang kebetulan sudah berkuasa ini. Makanya dalam politik yang perlu diperhatikan adalah yang lagi berkuasa. Karena dia apa? Bisa menambah kekuasaannya dengan memanfaatkan kekuasaan yang sudah dia miliki tadi. Nah, Anda melibatkan keluarga, Pak ya? Oh, sangat bisa. Contoh sederhana lah kalau Anda ingin sejarah masa lalu. Begitu ada tragedi 65 misalnya, semua keluarga orang-orang yang dituduh PKI tidak boleh jadi PNS gitu. Anda pasti tahu itu. Jadi tragedi semua. Makanya kan lucu. Penguasa pada waktu itu bisa seperti itu. Kalau masih mau jadi PNS, keluar dari harus Golkar gitu. Wah, ini pernah terjadi begitu, itu bukan rahasia umum, itu ada edaran Mendagri zaman itu ya. Jadi kalau sudah di label, dalam arti Anda memang sudah dicap mempunyai label itu, Anda tidak akan bisa menjadi pegawai negeri. Harus Golkar. Harus Golkar dulu. Harus Golkar, yang namanya PPP, yang namanya PDI, dulu itu hanya partai-partai bonsai zaman itu kan gitu ya. Nah artinya ingin saya tekankan adalah pesan tadi itu. Yang perlu diperhatikan adalah yang lagi ingin memperbanyak kekuasaan. Nah, inilah satu catatan bahwa dasar-dasar kita mempelajari politik harus diperhatikan. Karena yang berkuasa ini bisa berbuat apa saja kalau dia mau memanfaatkan kekuasaannya. Inilah yang perlu direm gitu. Termasuk mahasiswa. Mahasiswa juga harus menjadi intelektual muda yang memberikan kontribusi untuk pengawasan, dan juga karena dikatakan sih mahasiswa ini sebagai intelektual muda yang bebas dari vested interest tertentu. Tapi saya juga tidak tahu karena semenjak era reformasi ada partai pemuda juga sih, isinya mahasiswa aja, berarti udah mulai ada kepentingan lain juga gitu. Nah ini yang juga perlu untuk kita introspeksi ke depannya. Makanya mudah-mudahan yang terbaik terjadi untuk Indonesia ke depan, karena sebagian mulai melek politik itu. Nah makanya cara-cara untuk membuat orang menjadi lebih melek atau mungkin lebih cerdas politik itu menjadi penting. Karena ada satu kata kunci juga mengatakan yang paling bahaya itu bukan tuli, bisu, atau buta, tidak bisa baca, tidak bisa lihat. Buta politik itu yang paling bahaya katanya. Karena akan mengatur hidup Anda dari baru bangun sampai nanti Anda mati gitu. Apalagi mati nggak dapat kuburan itu ya karena urusan politik kan. Nah ini menjadi persoalan, makanya
harus melek politik dan karena cerdas politik itu ada dalam setiap aspek dalam hidup persis, kita Pak ya. seperti saya katakan Bahkan di awal itu. Kita belanja ke pasar pun ada politiknya Iya, Pak ya. Bukan keputusan politik kamu ke swalayannya sekarang harus sudah vaksin 2 kali, tunjukkan itu kan konyol, tapi orang nggak sadar bahwa dia itu sebenarnya betul-betul nggak bisa lepas dari politik gitu. Bahkan masuk swalayan harus menunjukkan sertifikasi vaksin itu pun sebuah politik Pak ya. Iya, itu keputusan Sebuah politik. keputusan yang terlahir dari politik. Iya, makanya Bahkan perlu sudah penyadaran masuk ke itu. mahasiswa sekarang Pak ya, mahasiswa pun ikut berpolitik seperti yang Oh Bapak bilang tadi. sudah, apalagi mahasiswa sekarang udah gayanya udah jadi presiden BEM gitu ya sudah. Itu kan udah kemarinnya menghujat presiden, besoknya pingin jadi presiden gitu. Wah ini saya juga, itu untuk introspeksi ke dalam juga kan. Makanya kadang-kadang itu terjadi urusan kekuasaan. Makanya di setiap level itu ada kekuasaan. Makanya kalau Anda lihat gaya kepemimpinan, ya termasuk di universitas kita aja juga. Ya, nggak usah Pasti jauh-jauh ada ya, yang Pak ya. suka main Ada yang perintah suka. aja, ada yang gayanya agak demokratis kepemimpinannya. Ada yang bisa merangkul, ada yang hanya mengkritik tapi nggak tahu pernah memberikan alternatif solusi, akan selalu ada. Tapi itulah seninya politik. Makanya politik itu juga dikatakan seni di samping ilmu gitu. Seni di samping ilmu. Jadi menurut Pak Wiratmadjan nih politik itu adalah seni. Seni seperti apa yang diterapkan dalam politik ini Pak? Jelas seni peran. Seni peran. Kamu pasti pernah melihat ya, apalagi peran-peran yang dilakukan oleh orang-orang partai politik. Biar kelihatan dia baik, pasti akan selalu kelihatan turun ke bawah. Ya termasuk dia memakai media pencitraan termasuk TV ini. Segala jenis media, medsos gitu. Misalnya biar dia kelihatan sayang anak, gendong anak kecil gitu. Padahal di rumahnya paling dia juga pembantunya yang gendong anak gitu misalnya. Itulah pencitraan. Jadi politik itu kadang-kadang menjadi seni orang untuk melakukan peran, apalagi di era pencitraan sekarang. Biar kelihatan baik, dia menggunakan media itu. Biar kelihatan pinter, ya udah pidatonya dibikinin orang lain, dia yang pura-pura bacakan kan gitu. Itu kan semua sebenarnya seni peran yang dia lakukan, itu sebenarnya sandiwara aja. Makanya mencari yang asli di politik itu juga mungkin jadi persoalan serius. Makanya kalau boleh dikatakan pemilih sekarang itu pusing sebenarnya mana sih caleg yang baik gitu. Mana sih calon yang baik? Karena susah sekali sepertinya percaya sama orang Pak gitu sekarang. Apalagi kita nggak tahu karakter orang itu gitu. Persis, bukan susah. Begitulah orang bisa membuat pencitraan diri. Nah, itu kita juga ada di dalam dunia citra. Nah, makanya citra itu adalah hari ini ada yang mengatakan justru yang pencitraan ide ini lebih menonjol daripada fakta yang dia lihat nanti gitu. Nah, inilah memang akhirnya menjadi suatu persoalan di dunia. Sekarang lebih menonjol dunia mayanya gitu. maksudnya pencitraan ide lebih menonjol itu gimana Pak? Nah, ini ya mungkin agak filosofis jadinya ya. Konsep orang tentang ada itu adalah beda gitu. Ada yang mengatakan yang real ada itu adalah ide. Ya mungkin kalau saya misalnya melihat ini meja gitu. Kenapa saya bisa bilang ini meja gitu? Ya karena di otak saya ada ini pengertian meja gitu. Makanya yang dikatakan nyata itu adalah yang di realistis. Di idenya itu yang nyata. Ini cuman yang saya sebut barang ini gitu. Itu udah agak filosofis, mungkin nanti malahan dijelaskan, malahan nanti ada yang bagian yang orang lantur juga nanti apa maksudnya gitu. Kok yang enggak kelihatan itu nyata gitu. Tapi yang jelas kita lihat aja faktanya. Kadang-kadang kalau kita ingin melihat kehidupan yang real dari ya kehidupan politik ini, ternyata tidak seperti yang sering tampak, baik ditampak di media apapun bentuknya maupun yang ingin dia tonjolkan kesehariannya. Nah, makanya penting sekali pendekatan ya kalau kita memang harus, makanya secara singkat mungkin banyak yang berkata begini. Kalau ada orang memuji seseorang tapi di sisi lain orang akan berkata, ya kamu belum tahu aslinya sih. Sering sekali begitu. Sering sekali saya gitu, Pak. Makanya berarti yang tampak itu adalah pencitraan. Tapi yang di luar termasuk pengakuan seseorang. Itu dari orang kan. Misalnya ada orang kelihatan sangat ya udahlah, sangat mapan, betul-betul kelihatan sangat bahagia. Tapi begitu kita cerita dari hati ke hati, kamu tidak tahu sebenarnya apa yang sebenarnya saya rasakan gitu. Mungkin ada pengakuan juga, bagi orang lain dia hebat sekali gitu. Nah, itulah pencitraannya yang luar biasa.
Nah, dalam politik itu dimainkan juga sebagai sarana untuk meningkatkan apa? Pertama pasti meningkatkan popularitasnya. Nah, ini kembali lagi ke urusan politik. Tidak mungkin orang milih orang yang tidak dikenal kan? Dia harus populer. Cuman populer ini dalam politik juga perlu Anda ingat. Jadi orang baik juga populer, jadi orang jahat populer juga. Nah, makanya Anda pasti banyak lihat orang yang dulunya tidak baik, kenapa dia bisa terpilih jadi wakil rakyat gitu? Ya karena memang terkenal. Efeknya apa? Secara psikologis. Kalau jadi dulu popularitas itu sangat berpengaruh, Pak. Nggak peduli dia baik masa lalunya, dia jahat. Gitu, ada kelanjutannya. Taruhlah dia jahat atau tidak baik awalnya. Jadi sangat terkenal. Anggaplah udah pernah misalnya ya dia masuk penjara berapa tahun. Begitu keluar, dia bisa bermain citra seolah-olah dia sudah menjadi baik. Jadi perubahan dari orang yang dikenal awalnya tidak baik, kemudian berubah menjadi baik, itu pujiannya luar biasa. Ya taruhlah kamu misalnya gini ya, kamu biasanya jadi mahasiswa mungkin bangun siang aja, tidak pernah ngantar ibumu ke pasar gitu ya. Akhirnya bangun pagi, ngantar ibumu ke pasar. Wah, udah baik nih Wilado, udah mulai ngantar ibu ke pasar. Padahal mungkin adikmu setiap hari yang ngantar itu, kebetulan dia ketiduran. Bangun siang. Wah, ini mulai males, kamu dibilang mulai rajin. Nah, ini persoalan di politik juga. Orang hanya melihat sekejap perubahan itu. Nah, jadi menciptakan citra yang bahkan sampai seumur hidup, Pak ya. Kalau kita memang analogikan seperti itu, makanya kenapa banyak orang akhirnya ya boleh dibilang mungkin bahasa yang agak kasar tertipu berkaitan dengan menjatuhkan pilihan. Nah, makanya penyesalannya kan di belakang nanti. Nah, yang seperti inilah jangan sampai terjadi. Jadi kalau kita refleksi lagi ke belakang gitu, jangan sampai terjadi hal-hal yang sebenarnya sangat keseharian urusannya, tapi seperti tadi, efeknya sangat jangka panjang. Nah, ini adalah salah satu yang betul-betul perlu diperhatikan bagi yang benar-benar concern untuk ingin menegakkan politik yang jauh lebih baik ke depannya. Nah, makanya bukan hanya urusan internal, termasuk kita ini, bukan hanya urusan di PISIP, bukan hanya urusan di Bali, bukan hanya urusan Indonesia, kita juga harus lihat pertarungan di dunia internasional. Ini juga sangat mempengaruhi kok kehidupan politik. Ya, termasuk trauma-trauma yang terjadi di Indonesia ini tidak bisa dilepaskan dari kondisi hubungan antar negara adidaya zaman itu. Jelas sekali, zaman itu masih ada kutub yang namanya blok barat, blok timur. Oh ya, ada NATO, ada Pakta Warsawa. Kemudian ada Cina dengan ideologi komunisnya. Dan itu mungkin sangat ditakuti dulu, makanya sampai terjadi tragedi itu. Tapi kalau kita lihat mendalam lagi ya, sampai sekarang itu masih terjadi nggak, Pak? Masih ada. Karena apa? Yang namanya nilai-nilai ideologi itu akan selalu tertanam di orang. Orang nggak perlu mengakui, tapi cara hidupnya seperti itu. Ada orang yang sangat liberal, ada orang yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Ya termasuk sekarang kan kalau kita mau lihat one foot one person gitu. Nah, mungkin lebih sering orang dengan one foot one man gitu ya. Tapi itu bias gender juga. Tapi kan one person mungkin lebih kena lah laki perempuan ya. Jangan sampai nanti kita one foot one man menjadi masalah lagi. Cuma karena masalah redaksional. Jangan sampai. Tapi itu bias gender katanya juga. Bener juga karena ada nggak bias gender hari ini? Ya pasti ada karena itu kebiasaannya kan. Karena dalam politik juga seperti itu. Nah, untungnya kita ini memang mempunyai juga suatu modal-modal sosial yang sering sekali menyebabkan kita ini cepat bisa untuk meredam konflik-konflik itu. Nah, cuman kalau kembali nanti ada pengelompokan berkaitan dengan entah aliran, entah partai politik, kemudian garisnya itu dipertegas, apalagi dengan semangat seperti tadi. Bukan sekedar kompetisi. Kalau kompetisi kan masih bisa rangkulan, seperti saya katakan tadi kan. Tapi kalau sudah dianggap dalam persaingan atau pertarungan itu, lawan itu dianggap musuh, wah ini berarti layak dihabisi. Nah, inilah mungkin koridor-koridor yang penting sekali untuk diperhatikan. Makanya etika politik menjadi sangat penting. Nah, jadi rambu-rambu itu harus tetap ditegakkan. Jangan sampai yang namanya pertarungan atau kompetisi politik itu tanpa rambu-rambu. Rambu-rambu itu seperti apa, Pak? Iya, semua aturan main harus ditegakkan oleh semua pihak. Rambu-rambu dia aturan main, misalnya. Taruhlah kalau yang paling rendah ada aturan KPU.
berkaitan dengan bagaimana syarat untuk menjadi seorang calon gitu, bagaimana cara kampanye, bagaimana cara nyoblos, Bahkan sekarang sampai rambu-rambu itu pun masih ada seperti saya lihat dikendalikan Pak. Kalau nggak tahu ini perasaan saya aja atau memang bukan perasaan, itu memang ada. Namanya juga aturan. Tapi dalam prakteknya, misalnya dari pengurus KPU aja harus independen kan. Tapi kita tahulah itu orang partai mana yang naruh orang di sana, kelompok mana naruh di sana. Ya, itu real. Belum lagi berkaitan dengan kecurangan-kecurangan yang ada di TPS. Misalnya gimana ngerekrut orangnya, gimana apakah dia sudah rahasia, apakah biliknya aman dan seterusnya. Apa benar tidak ada pemakaian kartu suara yang tidak terpakai itu? Ya dicoblosin semua. Kadang kita gini Pak ya, tutup mata tutup telinga masalah itu walaupun kelihatannya receh tapi itu dampaknya sebenarnya besar tuh Pak. Kalau dibilang seperti itu enggak. Nah itulah kalau kita ingin lebih dalam melihat realita politik perlu lebih cermat dan tajam. Kan ada Panwas. Panwas ada, tapi kemana dia? Nah kan gitu jadinya. Itu dah. Nah jadinya hal-hal yang seperti itu menjadi penting. Ada orang-orang yang tidak mau menjalankan perannya seperti apa mestinya dia. Padahal dia berperan harus sebagai pengawas. Malahan terlibat, ikut di sana. Makanya kalau kita udah bicara mengenai korupsi, bukan korupsi uang aja, korupsi kekuasaan atau kewenangan, tidak mungkin sendiri. Bicara kayak gitu dari tadi panjang kok. Kayaknya menurut Bapak gimana nih, politik sekarang itu masih dinamis atau terbilang tidak sebenarnya nih Pak? Politik akan selalu dinamis. Politik akan selalu dinamis. Tidak ada yang namanya stagnan dalam politik. Nah, itu perlu kita cermati. Cuman kadar kedinamisannya mengarah ke arah mana. Nah, itu ini yang paling penting. Mengarah ke arah mana itu yang saya belum pernah dapat jawaban sampai sekarang. Sederhana. Jadi kalau Anda memang, mungkin semester 1 Anda sudah mendapatkan yang namanya mata kuliah Pancasila ya. Yang namanya ideologi itu salah satu nilai yang perlu diwujudkan adalah ada nilai ideal di sana. Mau dibawa kemana bangsa ini? Ya mau dibawa menjadi bangsa yang religius. Makanya agama hidup di sini, gitu misalnya. Tapi kaitannya dengan politik jelas sila keempat kan. Jangan-jangan lupa juga dengan sila keempat gitu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Tapi terjemahannya sekarang, turunannya di peraturan perundang-undangan. Ternyata kita sudah memilih sistem pemilu. Pemilunya juga langsung gitu. Itu pilihan turunannya. Nah, makanya perdebatannya masih panjang. Ada yang sangat menginginkan, ngapain harus dipilih langsung misalnya kepala daerah gitu ya. Presiden, jangan dipilih langsung, kembalikan kayak dulu. Presiden dipilih MPR, gubernur dipilih DPRD provinsi, bupati dipilih DPRD kabupaten, wali kota itu nggak demokrasi dong Pak jadinya Pak. Makanya yang mana? Ini kan pilihan. Itu pernah terjadi begitu. Sekarang dirubah. Pernah terjadi. Makanya kalau sekarang dikatakan ini bukan ideologi Pancasila bagi yang berargumentasi seperti itu. Sekarang ini sangat liberal. Nah, makanya tidak sesuai dengan semangat hidup kita yang saling seperti tadi. Saling menghargai, tolong menolong, kita hanya tahu kalah menang. Iya. Dan hanya tahu kuantitatif, lebih banyak suara berarti menang. Dan yang paling bahaya, yang menang, yang lebih banyak suaranya, pada saat berkuasa merasa paling benar. Ini yang paling serius rawan yang perlu kita jaga dalam kehidupan politik. Orang yang dapat dukungan paling banyak merasa menang sekaligus merasa benar. Itulah yang masalah. Dia makanya akan jadi sewenang-wenang kali. Misalnya seperti itu. Merasa dia sudah mendapat suara, sudah mendapat kepercayaan dari rakyat, jadi dia bisa mempergunakan kekuasaannya. Iya, padahal pada saat mendapat dukungan itu dia juga tahu mungkin juga money politik gitu ya. Pada saat dia mendapat suara lebih banyak, akhirnya utara itu dia bilang selatan. Dia bisa rubah itu. Nah, pada saat apa? Pada saat dia voting. Voting di mana? Ya pasti di dewan itu. Di wakil-wakil rakyat kita. Padahal kalau ditanya rakyat udah tidak percaya semua sama orang-orang itu gitu. Nah, makanya kedaulatan rakyat itu sudah diambil alih oleh wakil kita dan dia merasa paling berwenang untuk mengatur kita. Seandainya benar kan wakil kita, Pak. Persis, seandainya dia benar melakukan fungsinya sebagai wakil, dia benar-benar mengumpulkan aspirasi kita, mengadakan musyawarah mufakat. Persis. Makanya wakil rakyat itu ada orang membagi jadi 4 gitu.
Ada yang benar-benar jadi delegasi, nanya dia sama rakyat tuh, apa yang harus saya buat di sana gitu. Nah, Tapi ada juga yang beda, yang paling menonjol kan yang partisan. Dia bukan nanya rakyat, nanya ketua partainya. Apa yang mesti saya lakukan gitu. Karena dia takut besok nanti nggak dicalonkan lagi sama ketua partainya. Pertanyaannya, Anda tahu nggak sekarang ini apa wakil rakyat kita lebih takut ke rakyat apa lebih takut sama ketua partainya? Kelihatan sekali, Anda pasti juga mengikuti. Nah itulah orang-orang yang masih partisan. oh mungkin dia nganggapnya ketua partai juga rakyat Pak gitu. Jadi nanya ke ketua partai. Makanya lucu jadinya. Makanya termasuk ketua partai itu pun merupakan orang yang mengemban manat, salah satu fungsinya itu kan agregasi dan artikulasi kepentingan dari rakyat banyak ini. Ketua partai. Semua partai, jangan bukan ketuanya aja, semua mestinya partai begitu, mengemban itu, semangat itu gitu. Tapi bicara tentang arah tadi Pak. Tadi kan saya nanya tentang arah, Bapak bilang negara ini mengarah ke religius gitu Pak. Gimana? Salah satu, kalau Pancasila nilai idealnya kita harus memberikan kesempatan kepada orang untuk memberikan orang kesempatan untuk menjadi orang religius. Menjadi orang religius. Iya, jadi tidak mungkin harusnya di Indonesia ini ada pelarangan satu kepercayaan, agama apapun. Tapi apa faktanya? Pasti masih banyak pertarungan kan antara agama. Nah itu dah Pak, itu yang mau saya bahas. Bukan hanya satu agama. Pertarungan agama. Antar agama, bukan di satu agama aja banyak rame. Makanya banyak politik Pak. Inilah yang penting sekali. Itu yang politik sudah dibawa ke agama apa sekarang emang seperti dari dulu seperti itu apa memang? Semua akan memanfaatkan cara itu. Itu hanya sarana mereka untuk apa? Ya mencari. Agama dijadikan sarana. Salah satunya. Karena apa? Fanatisme itu memang akan memberikan kesempatan mereka untuk memecah. Kalau memecah, ya dalam politik itu, dalam praktek politiknya, kalau ada orang konflik, malahan ada yang senang. Nah, makanya Anda mungkin sering mendengar ada provokator juga, kan begitu? Nah, itu menjadi satu catatan juga ke depannya. Harus diperhatikan, ada orang mancing di air keruh. Ada yang orang ngipas-ngipas biar apinya lebih gede gitu. Ada. Nah, karena dia ingin mendapat bagian dari itu. Nah, itu juga penting sekali orang memahami, makanya politik tidak bisa lepas dari manajemen konflik itu. Pada dasarnya kita ini kan bisa dilihat cenderung konflik apa cenderung rukun warga ini gitu. Nah itu tergantung sudut pandangan dah, karena kedua aliran ini selalu ada. Gimana terus pandangan Bapak tentang orang yang kelihatannya ini nggak lepas dari isu agama Pak ya, dari isu-isu yang belakangan ini terjadi juga. Gimana pandangan Bapak menurut orang yang kelihatan memadamkan api padahal sebenarnya dia menambah besar api itu? Ya kalau kita tahu orang jenis gitu ya udah dia yang harus disingkirkan terlebih dahulu gitu. Nah, kita bisa apa dong Pak? Kita kan rakyat. Bukan. Sedangkan dia memiliki kekuasaan, dia memiliki segalanya, dia punya uang. Itu artinya kita ini udah pasrah sama keadaan. Jangan sampai pasrah dengan keadaan. Mereka itu menjadi seperti itu karena apa gitu. Jangan terlalu percaya dan terbuai seseorang itu sepertinya akan super power dan bisa melakukan segalanya. Tidak, buktinya mereka masih membutuhkan juga orang untuk diperalat. Cuman persoalannya, kembali lagi saya mungkin perlu ingatkan, itu mungkin salah satu ancaman gitu ya. Ancaman dari orang-orang yang berusaha berkuasa. Tapi sebenarnya literasi politik itu menjadi penting karena tidak akan ada ancaman yang berarti kecuali kita lemah gitu. Makanya kalau kamu merasa masih bodoh, ayo pintarkan diri gitu. Jadi kalau memang masih lemah dari sisi apa, ayo kita mandiri. Ini penting sekali pemberdayaan itu. Makanya kebijakan-kebijakan yang bagus, tidak semua juga buruk, tidak semua kekuasaan juga dibuat untuk kepentingan dirinya sendiri, berarti perlu didorong untuk upaya pemberdayaan dan juga untuk menguatkan kita. Makanya kata kuncinya seperti tadi, tidak ada ancaman yang berarti, kecuali kita memang lemah gitu. Makanya akan banyak mengeluh yang lemah, aduh saya tidak mampu gini, tidak mampu gitu. Apa karena kamu kuat? Enggak, pasti karena banyak kelemahan. Nah itulah menjadi suatu catatan, kamu akan menjadi lebih berani kalau kamu memang punya kekuatan. Kuatkan diri sekarang, apalagi generasi muda ya. Semua sisi lah, apalagi yang fisik, belajar yang tekun fisik gitu. Yang ekonomi, belajar yang tekun, ayo kita rubah itu. Bisa. Masa kita kalah sama orang? Kadang-kadang sih dalam politik itu nggak usah sekolah tinggi-tinggi juga jadi itu. Apa sebenarnya yang membedakan pola pikir kita dengan negara adidaya Pak gitu? Sehingga mungkin di sana ya karena kita terlalu banyak fokus pada masalah gitu, bukannya solusi.
Persis salah satunya. Salah satu. Kedua, kita harus lihat mereka juga mempunyai sejarah panjang. Taruhlah Amerika, perang antar ya suku semua majemuk itu terjadi. Kita melihatnya kan barang udah jadi gitu kan, barang udah jadi. Makanya refleksi itu penting, lihat ke belakang, jangan diulangi bagian-bagian yang membuat diri kita masih terbebani oleh masa lalu itu. Nah, itu menjadi penting sekali. Makanya ya bagus sekali pengalaman dan pembelajaran. Nah, makanya ada orang mengatakan yang paling baik itu sebenarnya adalah guru itu adalah pengalaman. Ya benar sekali. Jangan dilupakan. Tapi untuk pembelajaran. Tapi jangan berhenti di tragedi atau traumanya itu. Apalagi itu diulang-ulang sebagai bahan hanya untuk belas kasihan. Udah lupakan aja. Makanya ada yang mengatakan kita ini mau menyelesaikan trauma itu dengan cara apa? Saling berdamai atau memang selalu mengingat-ingat itu untuk diulang gitu. Padahal kalau diulang lagi efeknya kan seperti tadi, trauma kan selalu saling ingin meniadakan. Ini persoalan serius bangsa ini kalau memang dia akhirnya berhenti pada nostalgia dan justru itu dianggap terus menggelayuti beban kakinya. Lepas saja kita buat aturan main baru untuk kita tegakkan. Saya kira itu alternatif yang lebih positif ke depannya. Kita buat aturan main baru. Aturan main itu termasuk undang-undang itu aturan main semua sebenarnya. Jadi semua peraturan itu boleh kita katakan aturan main. Kita sebagai pemainnya, kita sebagai perannya. Nah, makanya itu yang penting sekali. Jadi jangan dibilang ini sekedar permainan seolah permainan anak-anak. Tidak, sebenarnya kita semua ini lagi berada dalam permainan yang sudah kita sepakati gitu. Nah, misalnya semua peraturan perundang-undangan sebut apalah. Mulai dari misalnya taruh yang paling sering kamu lakukan undang-undang lalu lintas. Sekarang ada ganjil genap lagi gitu misalnya. Mau tertib nggak? Tapi semua orang ribut belum apa-apa udah ribut. Memangnya mau ke Sanur mah ke Kuta padahal kita diam di sini aja tapi ributnya di sini gitu. Misalnya kan konyol kita mengikuti sesuatu itu ya udah lihat. Berarti ada kepentingan sesuatu di sana. Plus minusnya seperti apa? Belum apa-apa sudah bereaksi, makanya itu sebagai tanda juga. Belum kita coba padahal Pak ya, belum kita jalan. Dan belum tentu kita kesana juga, tapi ributnya itu udah seluruh Bali gitu. Makanya, yang seperti ini makanya ya lebih bagus yang itu pergub Pak kan ya? Ya, jadi ada kebijakan pusat juga kan, objek-objek wisata yang itu terus diturunkan di daerah seperti itu kebijakannya. Karena seperti tadi aturan main itu ada hierarkinya juga. Hierarkinya apa? Tidak boleh peraturan yang di bawahnya bertentangan dengan peraturan di atasnya. Ya makanya ngikut, makanya hati-hati politik ini. Pilih yang bagus-bagus lah, sehingga nanti kebijakannya yang bagus, sehingga begitu keluar senang semua gitu. Ini begitu keluar aturan yang malah ribut semua. Ini kan jadi mungkin karena udah hilang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Saya nggak tahu, justru saya sehingga kebijakan apapun yang dibuat sama pemerintah diprotes masyarakat. Justru saya ingin terbalik bertanya, yang kamu percaya lembaga mana sekarang? Polisi kamu percaya? Tentara kamu percaya? DPRD kamu percaya? DPR kamu percaya? Nah, makanya jangan sampai terjadi krisis kepercayaan. Nah, kenapa sampai krisis kepercayaan? Padahal di awal kita percaya sama dia, milih dia lagi kan gitu. Nah, makanya ada sesuatu yang terputus. Nah, ini yang perlu dilihat. Kenapa? Apa sebenarnya? Apakah memang dalam prosesnya banyak transaksi politik? Ya, termasuk seperti tadi itu. Apakah ada dalam bungkus money politik? Nah, money politik dalam arti luas juga ya. Karena sekarang udah berkamuflase semua money politik, bentuknya bisa aja bukan uang cash lagi, bisa aja bansos gitu, dicari kelompoknya kasih bansos, desanya dikasih ini, tempat ibadahnya dibangun bagus gitu. Ya udah semua merasa berhutang. Bahkan sekarang udah bukan lagi uang, dikasih asuransi warga itu biar mau milih dia. Ya mungkin ada yang ibadah di ya entah naik haji gitu, gitu. Makanya nanti kamu bisa, itu bentuknya udah macam-macam. Makanya perlu cermat melihat itu. Dan mestinya yang namanya panwas begitu kalau kaitannya dengan politik kepemiluan ya harus cermat. Tapi kalau nanti panwasnya juga diisi orang-orang teman-temannya dia ya udah pura-pura. Cermat gimana Pak maksudnya? Kita milih sekarang dia memiliki citra yang bagus depan masyarakat, dia punya segalanya, dia mau ya pokoknya dia yang merakyat banget, dia mau turun ke jalan, dia mau bahkan sampai turun ke gorong-gorong mungkin Pak ya itu. Nah, taunya selama masa jabatannya dia tidak seperti pada masa pemilihan. Gimana kita bisa percaya yang kayak gitu Pak?
Ya makanya itulah perlu pengawalan. Makanya perlu Anda ini mau terjebak di dalam gaya dan perannya dia, atau Anda ingin meluruskan sesuai aturan main yang ada. Kembali lagi, kita punya uger-uger atau aturan, mungkin kalau di Bali aweg-aweg, tegakkan itu. Jangan pura-pura enggak tahu dan enggak berani mengungkapkan itu. Ini persoalan nyali lagi. Banyak yang kayak gitu sebenarnya enggak setuju tapi diam gitu. Karena enggak enak rasanya. Enggak enak karena apa? Ya karena kita gitu. kalau bersuara kita dibungkam gimana, Pak? Itu berarti Anda penakut gitu. Jadi orang yang takut itu seperti itu ungkapannya. Nah, makanya Anda ingin menegakkan aturan itu apa? Ingin membiarkan Anda terus tertindas. Hanya itu aja persoalannya. Itu pilihan. Nah, makanya para pendiri bangsa ini sampai teriak dia berani mengungkapkan merdeka itu, nggak mikir yang kayak gitu lagi. Makanya kalau ingin berubah, memang harus ada perubahan. Berarti kalau hanya mengikuti arus, ya seperti itu jadinya. Ya kelamaan kita akan seperti ini. Berarti tidak ada perlawanan. Nah, makanya ini penting sekali. Seperti tadi, semua harus ngeh gitu. Kesempatan itu harus dibuka. Makanya penting sekali yang namanya literasi, ya termasuk literasi politik ini. Nah, jangan seolah-olah penguasa itu adalah boleh berbuat apa saja. Absolut. Yang enggak, harus ada aturan mainnya. Inilah yang perlu kita perbaiki. Dari mana? Mungkin tidak segera kita bisa merubahnya. Ya memang ada tahapannya. Ya mulai dari mana? Setidaknya kalau memang tidak bisa merubah orang lain, ya mulai dari diri kita sendiri dulu. Itu pasti akan berubah. Nah, makanya dari aspek politik itu sebenarnya sangat sederhana. Jadi kalau Anda menganalogikan kenapa misalnya kita mempunyai kebijakan untuk kesetaraan gender, Anda pasti tahu ya, minimal 30% kesetaraan itu adalah diberikan pada perempuan ya. Gimana setara orang diberikan 30% gitu misalnya ya. Tapi ada juga dasarnya gitu. Kenapa keterwakilan perempuan misalnya 30% di politik? Karena perempuan itu kadang-kadang kalau satu orang masih malu gitu. Tapi kalau dia lebih sudah dari 2, ya udah biasanya keberaniannya muncul. Yeah. Nah biasanya kalau ada perempuan 1 gitu, di sini apalagi cowok semua itu pasti malu lewat kan, muter dia nanti pulangnya gitu. Cowok juga gitu, kalau ada cewek 10 gitu, nggak berani juga lewat, malahan digodain gitu ya. Nah tapi persoalan ini di politik sering sekali bias gender dan bias laki-laki gitu. Makanya diberikan jatah 30%. Ada juga alasannya, makanya seperti tadi, kalau ada 10 laki-laki, kalau ada 1 perempuan atau 2 perempuan, wah digodain habis itu. Tapi kalau dia udah bertiga, anggap 30%, dia yang godain laki-laki. Nah itu kan jadi persoalan, ada keberanian gitu. Gimana menggugah keberanian ini muncul? Makanya itu penting, tapi tetap jadi problem. Sudah diberikan 30%, walaupun itu boleh, belum dikatakan setara, harusnya 50-50 gitu. Itu ada regulasi dari pemerintah yang memberikan 30%. Udah, itu resmi jadi aturan main karena ingin meningkatkan keterwakilan perempuan. Untuk nyaleg harus 30%. Untuk menjadi KPU harus 30%. Nah, makanya ini jadi persoalan. Oh, termasuk banyak. Misalnya kinerja, misalnya di dinas gitu, misalnya di kantor bupati gitu, minimal kepala dinasnya harus ada 30% juga gitu. Tapi saya tidak tahu, Anda amati aja apakah ada kepala dinas sekarang yang posisi penting misalnya daerah-daerah itu udah 30% gitu. Mungkin kurang. Makanya ini masih jadi persoalan untuk kesetaraan. Nah, itu kan urusan politik juga. Sudah ada pembelaan politik dari aturan mainnya, peraturannya udah ada, tapi prakteknya tetap aja. Kepengurusan masih kurang, pencalegan masih susah nyari. Ya makanya masih bias gender itu terjadi. Nah jadi dinamika politik itu memang masih banyak sektor yang perlu diperhatikan. Belum lagi nanti urusan berkaitan modal-modal politiknya. Belum lagi modal-modal sosialnya. Nah ini kan kalau dibilang politik itu seperti tadi ya memang semua aspek akhirnya harus dilihat gitu. Tidak bisa juga kita melihat berdiri sendiri. Nah, artinya pembangunan politik ini memang harus didukung oleh semua pihak. Karena bagaimanapun juga orang seperti di awal sudah kita katakan tidak bisa lepas dari politik. Terus membahas gini Pak, kita kembali ke topik ini nih. Kita kalau membahas akibat terus yang yang dihasilkan oleh dinamika politik zaman dulu itu, yang terlebih dahulu itu gimana respon pemerintah saat ini itu, apakah masih memunculkan trauma-trauma kepada masyarakat sekarang itu, apakah masih menyinggung tragedi-tragedi lama gitu, kita kait-kaitkan dengan kejadian saat ini itu Pak? Sebenarnya kita sudah sangat konyol kalau membicarakan itu.
taruhlah Presiden Jokowi berapa kali dituduh dia PKI itu juga. PKI. Ya makanya konyol. Orang udah yang mana PKI, yang mana enggak. Mungkin kalau kita ikuti istilahnya Gus Dur, PKI itu cuman mainan dari Orde Baru aja gitu misal. Ya sudah, lupakan aja, itu udah konyol semua. Apalagi tapi itu belum kejawab, Pak. Generasi berikutnya enggak usah dijawab, lewat aja, lewatkan aja sudah itu. Kenapa lewat aja, kan itu kan pembelajaran, jangan sampai terulang. Bukan berarti itu kembali kita putar gitu. Siapa terus kita mau ngurus apa? Makanya sudah, kita langkah baru kita ikuti yang baru ini. Jadi kalau memang, daripada kita fokus ke sana masalah itu mencari tahu siapa, ulah siapa, ini dosa siapa, sebenarnya lebih baik kita melangkah, Pak. Sudah, siapa sekarang mau bongkar mayatnya kita hukum dia. Soeharto juga udah mati. Itu adalah bosnya gitu misalnya. Mau itu. Begini, misalnya sekarang kita yakin mau membuat pemerintahan yang bersih gitu ya, bebas KKN. Ayo kita tegakkan biar mereka enggak KKN semua. Tapi faktanya, ya sudah banyak orang mensinyalir. Siapa aja sih yang bisa jadi ini, siapa yang bisa jadi itu. Banyak sekali kolusi, banyak sekali KKN. Itu yang mestinya kita tegakkan. Jangan-jangan orang yang memainkan masa lalu itu adalah ingin menutupi kesalahan yang jauh lebih besar di depan mata kita hari ini dan ke depan. Nah, itu dah, Pak. Makanya jangan sampai seperti itu. Konyol kalau pemuda kita memang terlalu banyak mau diarahkan ke belakang, sedangkan yang di depannya biar nggak dilihat gitu. Kalau sudah bagaimana nggak diarahkan, Pak? Orang sekarang pemuda semua memegang media kok, sedangkan semua yang berkuasa mengendalikan lewat media. Persis. Kamu kalau sudah tahu seperti itu, ya udah lawan juga lewat media. Masa kalah cerdas sih kamu itu? Ini penting sekali. Masa generasi muda, dan jangan mudah terbeli untuk urusan yang semacam itu. Walaupun sekarang kita tahulah modal kapital ini memang merajai di mana-mana. Nah, makanya ada yang mengatakan kekuasaan sama dengan uang. Oke, bisa aja. Tapi apa enggak ada yang baik? Ada, bisa yang kita buat baik itu. Sangat bisa kalau kita mau. Nah, makanya ini penting sekali. Bukannya uang bagi kita enggak penting gitu ya. Itu tetap penting, tapi bukan segala-galanya itu uang. Nah, makanya ini yang sangat penting dalam kehidupan politik. Kalau tidak ya sudah pembicaraannya. Tapi segalanya butuh uang, Pak. Butuh, seperti saya katakan tadi. Tapi bukan segala-galanya uang gitu. Bukan segala-galanya juga. Maksudnya bukan segalanya uang, tapi semua butuh uang, Pak. Butuhnya iya. Ya misalnya kalau kamu memang hatimu nuranimu kamu kuantitatifkan jadi uang, ya sudah. Berarti kamu akan menjadi budaknya uang itu. Kamu akan mudah diperintah. Ada hal-hal yang memang tidak akan bisa terbeli oleh uang. Nah, inilah. Dari sisi itulah kalau kita ingin membuat perbaikan, tidak semua sekedar dibelokkan oleh uang itu. Nah, kalau itu sudah kita dicekoki, ya sudah. Ini akan menjadi, ya berkepanjangan, akan orang bermain di ranah kapital saja. Nah, inilah untuk percuma akhirnya kita mengatakan, cita-citamu apa? Ya sudah, kalau memang berhenti pada uang, bukan untuk kesejahteraan semua masyarakat. Nah, ini menjadi persoalan. Entah semua partai politik juga akan menjadi seperti itu. Makanya pertarungannya menjadi sangat banyak kaitannya dengan politik. Makanya kalau ingin dipertajam, kita lihat satu-satu sisi gitu. Misalnya, apa benar sekarang misalnya yang paling utama misalnya partai politik. Ayo kita bahas partai politik. Biar dia menjadi partai politik yang benar-benar mengemban aspirasi rakyat itu. Ayo kita dalami di sana. Nah, makanya penting sekali. Apakah ada masyarakat yang memilih itu bukan berdasarkan uang? Banyak. Banyak. Cuman banyak juga orang yang terbeli secara sengaja maupun tidak sengaja. Dan apa benar uang aja yang dipakai untuk orang maksa milih? Enggak, ditakut-takuti sama preman juga banyak. Karena takut ya, ditakut-takuti, awas kamu enggak milih ya, dia apakan gitu. Milih juga terpaksa. Atau mungkin juga dia terbeli secara tidak sengaja, banyak juga. Ya seperti tadi gitu, kan banyak modus orang. Dikasih uang, kalau satu ke pura akhirnya sembahyang, bersumpah kan milih. Oh konyol kali. Padahal ya udah, makanya dulu kalau dulu itu kan ada ini. Kalau canang ini biasanya isi sari di atasnya ya udah 5.000, 10.000. Tapi sekarang kan uangnya ditumpuk sampai 1 meter, baru diisi canang. Jadi bukan canang sari, sarinya isi canang sekarang gitu. Nah itu pernah terjadi dan itu dipamerkan gitu. Nah kalau seperti itu ya sudah, berarti orang mudah terbeli. Kalau seperti itu ya enggak usah ribut, mau diinjak juga kamu ya udah. Kamu yang milih juga, kamu yang mau diinjak kan begitu jadinya. Bahkan orang diinjak, diludahi pun rela, Pak, sekarang tuh uang. Persis, ada yang seperti itu. Tapi tidak semua seperti itu. Nah, makanya kita tunggu aja. Gimana kita maksudnya membebaskan diri kita keterikatan dari uang itu, Pak, biar kita tuh nggak terbeli seperti yang Bapak bilang tadi. Itu hati nuranimu yang jawab. Kalau memang urusan seseorang itu hati nurani.
Kalau kamu menolak kan bisa, tapi kalau kamu menerima itulah kamu gitu. Nah, itu menjadi persoalan pribadi orang. Tapi di samping itu perlu memang ada kesiapan dari lembaga-lembaga ini untuk menjalankan perannya. Ngapain ada KPK juga? Politik uang itu udah jelas kejahatan. Tapi ditangkap nggak gitu? Seperti tadi ada Bawaslu, ditangkap nggak? Ada Panwas lapangan kalau di lapangan tingkat desa, ada TPS-nya juga gitu ya, ada saksinya. Saksinya juga makan tombokan ya susah bersaksi apa gitu misalnya. Nah yang semacam itu penting sekali. Makanya suatu saat kalau memang mahasiswa mau jadi relawan misalnya dalam proses pemilu di TPS atau jadi pemantau atau apa, ya benar jalankan itu. Jangan akhirnya setelah pakai label pemantau, ya gayanya kayak intel-intel Melayu gitulah. Saya ini pemantau, awas ya, kalau nggak dikasih saya laporkan. Konyol itu. Itu manusia-manusia yang udah mulai, itu udah penjahat negara sebenarnya, bibit-bibitnya. Yang seperti itulah yang penting sekali untuk diperhatikan. Waduh, tapi ya kita belajar dari polemik-polemik politik yang zaman dulu tuh, sebenarnya seperti yang Bapak bilang dari tadi itu, gimana sih kita belajar? Maksudnya kan ya kita belajar supaya itu tidak terulang lagi gitu. Apalagi kita nih sebagai generasi muda. Ya kita anggaplah 80% hidup kita tuh kita habiskan ke media gitu. Sedangkan media sekarang udah dikendalikan. Gimana bisa kita belajar dari kesalahan yang dulu sedangkan media mengungkit itu mendoktrin kita terus supaya menutup isu yang sekarang terjadi sebenarnya yang sebenarnya harus kita perhatikan lebih dalam itu, Pak. Sederhana. Kalau kamu merasa dikendalikan itu perlu dilawan apa enggak? Nah, masalahnya itu, Pak. Kita buta masalah itu. Buta masalah kita dikendalikan atau enggak. Enggak, buktinya kamu bisa mengatakan dikendalikan. Berarti kamu merasakan. Kamu saya, senang enggak? ya. Kamu merasakan enggak dikendalikan? Merasa. Kamu merasa senang enggak dikendalikan? Itu kembali lagi. Kalau kita harus mulai dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada pengendalian, kita merasa senang enggak? Menguntungkan semua orang apa enggak? Atau hanya merugikan saya sendiri? Nah, kalau Anda memang merasa tidak senang dan itu merugikan orang banyak, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan itu? Kalau ingin melawan, kalau memang tidak bisa sendiri, kira-kira siapa yang bisa kita ajak lagi? Ya, itulah gunanya kita belajar organisasi juga. Makanya tidak mungkin orang melakukan sendiri, kerjasama menjadi penting. Tapi orang-orang yang melakukan itu juga punya ilmu itu. Untuk merusak kerjasama gimana caranya? Gampang. Kalau kamu sekarang kompak di Visip TV ya. Tapi begitu Wilaldo ini kelihatan sedikit ingin mendapatkan nama baik yang lebih gitu misalnya. Kalau bukan karena saya, Visip TV tidak jalan. Udah rusak kerjasamamu ini. Memangnya kamu aja yang bisa bikin bagus ini gitu. Makanya kerjasama mudah dirusak. Itu permainan politik. Entah itu benar kamu penjilat atau tidak. Tapi nanti ada yang ngomong gitu. Wah, Wilaldo itu sering ngadap dekan biar dia seolah-olah paling payah gitu. Itu politik. Gitu. Itu politik real gitu. Nah, makanya keluar dari Visip TV. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai. Makanya kerjasama itu akan rusak pada saat ada orang mulai mencoba untuk mendapatkan nama baik lebih itu. Apalagi dalam negara. Kamu akan lihat banyak penjilat. Entah kamu lihat, entah kamu rasakan atau itu sudah terjadi ya. Sering kali terjadi. Makanya istilah kolusi, korupsi, nepotisme itu real adanya. Makanya orang lebih memperhatikan kelompoknya. Iya sudah. Pembagian misalnya sembako, beras, apapun bantuan sosial itu. Kenapa di sana aja? Oh ternyata warna partainya ini. Makanya yang bawa ini itu aja dapat. Yang lain warnanya nggak dapat. Itu fakta politik di lapangan. Apa kita mau terus seperti itu gitu? Nah, padahal pada saat dia sudah menjadi pejabat publik atau dia apalah kedudukannya di sana, dia harus memperhatikan rakyat, bukan hanya harusnya. Itulah aturan mainnya kan begitu. Inilah yang perlu Anda kawal. Makanya penting sekali pencerdasan politik itu penting. Banyak juga orang tidak tahu, malahan memaklumi itu. Nah, biar dah sih saya tidak dapat karena saya beda pilihan. Kenapa harus ngomong gitu? Padahal semua harus dapat. Ini urusan negara, negara ini ngurus rakyat. Nah makanya begitu seorang bermain politik berhenti sebagai politikus ya seperti itu. Makanya sering orang mengatakan wah kita memang minus negarawan.
Nah, kita harapkanlah nih mahasiswa-mahasiswa FISIP ini Lebih calon-calon banyak negarawan. politikus sekarang daripada negarawan Pak yang saya lihat. Pak. Iya, persis seperti yang kamu katakan itu. Itulah, maka kalau negarawan dia akan memperhatikan semua, udah nggak lihat lagi ini urusan warna pandang Nah, gitu. itu Persis. Itu yang saya sangat kurang, Pak, sekarang. Ya kita harus apa gitu, bingung ya. Bukan, nggak usah bingung-bingung. Anda sudah tahu bagian yang perlu Anda perbaiki gitu. Dan Anda sudah menjadi catatan itu dan harusnya mempunyai komitmen. Kalau saya tidak akan seperti itu gitu. Itu kan sudah komitmen yang bagus. Komitmen yang sangat bagus. Anda Mulai tahu dari diri dulu. sendiri, Pak. Tahu dulu posisi itu tidak bagus dan saya tidak akan seperti itu. Itu menjadi penting. Nah, makanya ya itulah satu. Mulai dari langkah kecil, satu langkah kecil benar. yang akan menjadi contoh untuk orang lain. Persis. Dan akan Makanya seperti orang itu Bahkan tidak hasil cukup besar. Anda hanya tahu. Tidak cukup hanya tahu. Tapi kalau bisa Anda konsisten bisa melakukan. Kalau bisa Anda melakukan apa yang Anda setujui itu, orang tahu kan kadang-kadang gini, tahu, tapi setuju apa enggak? Setuju gitu. Kalau Anda memang setuju dengan hal itu, lakukan itu. Kalau enggak setuju, upayakan jangan sampai melakukan itu. misal kita nggak punya pilihan, Pak, terpaksa untuk setuju. Enggak masalah. Kalau setuju yang bagus kan bagus. Terpaksa milih setuju itu bagus, tersesat jalan yang benar namanya. Kalau yang baik ya. Tapi Sesat di jalan yang benar. iya. Kalau yang baik, Makanya kamu harus disesatkan. Misalnya yang mabuk-mabuk kekuasaan itu kembalikan lagi ke jalan yang benar. Berarti dia tersesat ke jalan yang benar, itu bagus. Semua mempunyai tugas untuk memperbaiki itu. Bukan hanya 1-2 orang. ya oke. Cukup berat ya bahasan kita kali ini, Pak. Tapi nggak kerasa nih udah 1 jam habis. 1 jam lewat. Masa 1 jam udah? Udah hampir 1 jam ya? Ya enggak apa-apa. Ini kan untuk kita juga. Ya, untuk refleksi mudah-mudahan kita, ada Pak. gunanya lah gitu. Mudah-mudahan ada gunanya, Pak. Kita Apalagi melihat. kita sebagai generasi muda, Pak, ya mudah-mudahan ada refleksinya buat kita, ada ya cerminan buat kita mengimplementasikan ideologi kita, terutama Pancasila. Karena ini bulan September dan sebentar lagi adalah Hari Kesaktian Pancasila yang dimana kita peringati sebagai setelah tragedi G30 SPKI itu, Pak, yang hampir kita bahas hari ini. Kita jadikan September ceria aja. Nah, September ceria, Pak, ya. Iya. Jangan kita bahas September hitam karena Iya. karena kita emang harus melangkah dari tragedi itu dan kita memfokuskan diri untuk kehidupan kita yang sekarang dan ke depan. Betul. Mungkin ada closing statement dari Pak Wayan Wiratmadja? Apalagi, jadi seperti saya katakan, jangan lari dari politik. Jangan lari. Politik itu adalah urusan keseharian kita. Jadi Anda harus tahu politik, kemudian juga siap untuk menegakkan politik yang cerdas itu. Itu aja, enggak lebih, harus seperti itu. Sadari Anda tidak bisa lepas dari politik. Dari saya sedikit, Pak, ya. Silakan. Jadi penyakit yang paling mematikan menurut saya itu bukan buta hati, buta mata, ataupun buta peta, tapi yang paling parah itu adalah buta politik. Oke, sekian untuk pembahasan kita hari ini. FISIP TV, podcast episode pertama dengan Vilado di sini. Dengan Pak Wayan Wiratmadja. Nyoman ya. Oh, Nanti Pak, saya sorry. berubah nanti. Mohon maaf, Pak Nyoman Wiratmadja. Saya ngeblank ini, ingat Pak Wayan terus. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Nyoman. Sama-sama. Atas waktunya, terima kasih. Sukses. Sukses, FISIP TV. terima kasih.